Tiberias, apa kabar semuanya? Yang diberkati kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kami menyambut setiap jemaat gereja Tiberias Lapangan Nias dan juga jemaat Tuhan yang bergabung dalam live streaming pada siang hari ini bersama-sama di ibadah minggu hari di gereja Tiberias Indonesia, di mana pada siang hari bersama-sama kedilai yang terkasih oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kita percaya di mana rumah Tuhan berada, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah setiap kita. Yang percaya kita berikan tepuk tangan sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan Yesus kita. Maka bersama-sama di pagi hari yang indah ini kita memberi yang terbaik, pujian sembah kita. Kita mau satukan hati, kita mulai ibadah di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Allah kami yang hidup, Allah kami yang setia. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, mengucap syukur buat kesetiaan Tuhan. Sampai hari ini kami ada di minggu pertama di tahun yang baru. Semua karena kebaikan Tuhan Yesus, semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Berterima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Berterima kasih buat setiap nafas, setiap berkat, setiap pertolongan, semua yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Hingga sampai hari ini kami kuat. Itu semua hanya oleh karena kasih dan setia Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini. Bersama-sama kami berkumpul beribadah, memuji Tuhan, menyembah nama Tuhan. Kami sungguh percaya dimanapun umat Tuhan berada, baik setiap jemaat Tuhan yang beribadah secara langsung, bahkan setiap umat Tuhan yang beribadah secara online. Kami sungguh percaya kuasa Tuhan tak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya dimanapun kami berada, tempat kami beribadah jadi tempat perjumpaan kami dengan Tuhan. Agar selesai ibadah nanti, selesai pulang nanti, setiap kami yang beribadah, setiap kami yang melayani, kami diubahkan, kami dipulihkan, kami dibaharui. Untuk masuk tahun yang baru, kami semakin mengandalkan Tuhan, semakin kuat dalam Tuhan, dan semakin berbuah bagi kerajaan surga. Maka doa kami, Roh Kudus yang pimpin ibadah kami pada siang pagi hari ini, Roh Kudus yang ambil alih, agar setiap pribadi, setiap kami yang memuji dan menyembah Tuhan, kami boleh diurapi, kami dilawat. Maka setiap pujian, setiap sembah kami, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Hamba serahkan setiap keluarga yang hadir, setiap orang tua, setiap orang muda, apapun yang jadi doa-doa kami Tuhan. Kami sungguh percaya pada pagi siang hari ini kami terima tubuh dan Tuhan Yesus. Mujizat terjadi bagi setiap kami. Yang sakit Tuhan sanggup sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Bahkan yang punya masalah kami percaya pulang kami terima kemenangan dari Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Juga kami doa untuk Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama Bapak Pendeta Argo Pariaji. Pada siang hari melayani kami doa Tuhan yang urapi, penuh kuasa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian, setiap syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap menyembah Tuhan Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan pada pagi siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita sama-sama, Yesus kami puja.
Yesus, kami puja, kami sembah Engkau, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami tinggikan, kami puji, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah, kami percaya Tuhan hadir tengah-tengah setiap kami, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu Tuhan, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah, oh kami sembah, sembah dan puji. Kami berikan pujian sembah kami Tuhan Yesus, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Lebih lagi sama-sama di hadirat Tuhan nyatakan sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Kami datang memuji menyembah Tuhan Yesus, sembah dan puji, mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Lebih lagi bersama-sama dengan segenap hati menyatakan sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan. Sampai kita bangkit berdiri pada pagi siang hari ini, sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau sembah Tuhan. Sembah dan puji, segala pujian sembah hanya layak bagi Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Yesus Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita bermazmur buat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih, kami bersyukur. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur untuk tahun yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru bagi setiap kami. Yesus Tuhan, kami bersyukur. Oh Tuhan, ini pujian syukur sama kami. Mari setiap kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Setiap kita menyembah Tuhan lebih lagi. Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus kita pagi hari ini. Sama-sama dengan pujian kita sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu.
Yesus Tuhan. Lebih lagi sama-sama angkat suara, angkat tanganmu, sembah Dia. Sembah dan puji. Yesus Tuhan. Sembah dan puji. Nuri katamu. Sembah dan puji. Nuri katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita. Mari bersama-sama setiap kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mari bersama-sama setiap kita menerima kebaikan Tuhan. Setiap kita menerima berkat Tuhan sampai hari ini. Dengan pujian sembah kita buat Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami datang Yesus, haleluya. Syukurmu, nyatakan terima kasih kita di hadapan Tuhan. Nyatakan syukur kita di hadapan Tuhan pada pagi siang hari ini. Untuk kesetiaan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah yang Tuhan limpahkan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, sebab Kau setia, tiada seperti-Mu yang layak dipuji. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat setiap kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur buat anugerah yang besar Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus hanya Tuhan yang layak kami puji, hanya Tuhan yang layak kami sembah, Yesus yang kami muliakan, yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tiberias bersama-sama kita sembah Tuhan pada pagi siang hari. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Katakan, ku puji namamu Tuhan. Ku puji namamu. Kami datang dengan hati bersyukur pada pagi siang hari. Hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang ditinggi.
sama-sama. Hosana, 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 Hosana yang di tinggi, Hosana, Hosana, Hosana yang di tinggi. Ini pujian syukur sembah kami Tuhan Yesus. Ku puji namamu, hatiku bersyukur. Kami tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Allahku. Hosana yang di tinggi. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita yang luar biasa. Sama-sama, Tiberias, Hosana, 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 Hosana yang di tinggi, Hosana, 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 Hosana yang di tinggi. Mari yang bersyukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Ku puji namamu, nyatakan Tuhan. Ku puji namamu, hatiku bersyukur. Kami tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Allahku. Hosana. Sekali lagi bersama-sama. Sekali lagi setiap kita mengucap syukur, nyatakan pujian kita bagi Tuhan. Ku puji namamu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang di tinggi. Ku tinggikan ya Allahku, ku tinggikan Kau Allahku Tuhan. Ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang di tinggi. Kami tinggikan, ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang di tinggi. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, biar segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Allah kami yang layak dipuji, yang layak ditinggikan, Allah yang menyelamatkan kami, memulihkan, menyembuhkan, memberkati kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, yang mengucap syukur, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kembali bangkit berdiri umat Tuhan, menyambut setiap jemaat Tuhan dari Shalom Tiberias. Sambil lambaikan tinggi tangan kita dari Shalom Tiberias. Yang bersuka cita kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bernyanyi buat Tuhan Yesus yang hari. Tak pandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya.
suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, sebab kaulah saudara dan saudara. Ku tepatkan dari suku mana, sama-sama. Ku tepatkan dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan pada kanan kirimu, bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Yang mengasihi Tuhan angkat suaramu, semua saling mengasihi, betapa senang menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta selama ini pujian kami kepadamu Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama umat Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita bersaudara, saudara sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Ya mari yang percaya umat Tuhan, sambil lambaikan tinggi tangan kita. Ada sukacita. Oh, dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Yang bersukacita boleh angkat tangan kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Yang siap memuji nama Tuhan, bersorak-sorai di rumah kudusnya Tuhan. Mari angkat pujian ini umat Tuhan, sama-sama dengan hati bersuka kita mengangkat. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua. Seri jemaat Tuhan yang keras buat Tuhan. Oh, saudaraku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Boleh sambil kasih tepuk tangan di atas kepala kita, angkat suaramu. Oh, saudaraku dan saudariku. Wah. Mari kita bersukacita sama-sama siang hari ini di rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan. Jangan malu-malu umat Tuhan, gerakan padamu. Kita menari buat Tuhan. Angkat suara kita. Kita bernyanyi buat Tuhan. Mari sama-sama gereja di Berias. Kita katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sama-sama. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, katakan
Tuhan cinta dan mengasihi. Mari bersukacita di dalam rumah Tuhan. Yang bersukacita lebih dahsyat. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah. Yang bersukacita boleh angkat tangan kita. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan sukacita kita. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sebab masuk di hari yang baru, masuk di bulan yang baru, bahkan sepanjang tahun ini sukacita yang baru Tuhan Yesus limpahkan bagi setiap kita. Yang percaya kasih tepuk tangan. Lebih dahsyat lagi sama-sama buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali setiap jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua bersukacita di siang hari ini, amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan. Lebih meriah lagi bagi nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mau diberkati lebih lagi sama-sama umat Tuhan, kita mau saksikan terlebih dahulu video highlight dari khotbah Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, selamat menyaksikan. Ketakutan adalah permasalahan yang manusiawi sekali, yang pasti akan dialami oleh setiap manusia atau setiap orang yang ada di dunia ini. Takut itu normal, tapi bila terus tinggal dalam ketakutan, itu yang tidak normal. Ketakutan ada dua hal, ada ketakutan yang positif dan ada ketakutan yang negatif. Mengapa mengalami ketakutan yang negatif ya? Karena kehilangan pengharapan. Kehilangan pengharapan dapat terjadi kepada siapa saja. Tetapi ketika kita tahu kepada siapa kita berharap, maka ketakutan negatif tidak akan menguasai kita. Mengenal dan intim dengan Tuhan Yesus akan membuat kita tahu bahwa sumber pengharapan kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Mengapa mengalami ketakutan negatif? Karena melihat segala sesuatu menurut pikiran manusia. Manusia memiliki pikiran yang sangat terbatas. Oleh sebab itu janganlah mengandalkan pikiran kita, karena Tuhan memiliki berbagai cara dan kuasa untuk menolong kita. Dan karena kehilangan sukacita, kerajaan Allah ada tiga, saudara sekalian: damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Kita sudah hidup dalam kebenaran, makanya kita jadi pelaku firman, maka kita dalam kebenaran. Jangan biarkan sukacita kita lenyap. Beban dan pergumulan yang ada serahkan kepada Tuhan Yesus. Serahkan, jangan dipegang lagi. Kita bawa segalanya kepada Tuhan Yesus yang akan memberikan pengharapan, bukan hanya saat ini, tapi juga pada saat hidup yang kekal. Hal terpuji nama Tuhan Yesus. Untuk video lengkap dari Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dapat selengkapnya Bapak Ibu Jemaat Tuhan saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama umat Tuhan, kita mau dengar pesan Tuhan lewat pemberitaan suara gembala yang ditulis langsung oleh yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya akan bacakan suara gembala bagi seluruh jemaat Tuhan di pagi siang hari ini. Suara gembala edisi Minggu 5 Januari 2025 dengan tema menjalani tahun baru dengan semangat. Kita masuk di remo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur telah memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Program Allah agar kami semua menjadi warga sorga. Hidup kami diberkati di bumi seperti di sorga, tidak gagal. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil, tidak resesi, punya rumah dan punya keturunan. Doa kami Tuhan, agar kami semua bersama keluarga diselamatkan, berkumpul di bumi dan berkumpul di kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita masuk di remo yang kedua, menjalani tahun baru dengan semangat. Yang pertama, tahun baru kita punya harapan baru. Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Manusia menyukai hal-hal yang baru. Kita mengharapkan kesuksesan, peningkatan dan pencapaian baru. Kalaupun ada tantangan baru, hal itu membuat kita bersemangat. Karena di situ kita akan belajar hal baru dan menggapai keberhasilan baru pula. Jadi hal baru membuka peluang baru, membawa tantangan baru yang memerlukan strategi baru.
Ada yang sudah menampakkan hasil, ada yang belum, bahkan ada yang gagal. Yang gagal merupakan proses menuju sesuatu yang lebih baik. 2, Tuhan Yesus suka dengan hal-hal yang baru. Mazmur 96 ayat yang pertama. Tuhan suka dengan hal-hal yang baru. Tuhan menantikan perubahan sikap kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Tuhan menyukai proses kita untuk menjadi dewasa rohani. Tuhan tidak mau kita menjadi manusia yang terus-menerus tercemar dalam dosa. Maka Tuhan Yesus membuat kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17. Yang ketiga, kita sangat berharga di mata Tuhan. Roma 8 ayat 32. Betapa besar kerinduan Tuhan Yesus untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Bersama Tuhan Yesus kita dimungkinkan untuk mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan Yesus, dilayakan untuk menerima berkat keselamatan, merasakan kedekatan dan kasih-Nya yang begitu teduh secara langsung, menjadi ciptaan yang baru, diberi rahmat yang baru setiap pagi. Yang keempat, mari kita lebih intim lagi dengan Tuhan Yesus. Hosea 6 ayat yang ketiga. Masuki tahun yang baru, mari kita kenali Tuhan Yesus lebih lagi. Semakin kita mengasihinya, semakin kita mengetahui kasih dan rancangannya untuk kita, dan kita akan terkagum-kagum dibuatnya. Kalau kita imani tahun baru 2025 sebagai tahun yang lebih baik dan menjanjikan, maka Tuhan Yesus pun akan menyediakan rahmat yang baru bagi kita. Mari kita bersukacita dalam menyambut tahun yang baru, jalani dengan penuh semangat dan harapan baru. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar hidup kami sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau. Tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Demikian saudara gembala kita untuk minggu ini, kiranya boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita yang sama-sama mendengarkannya pada pagi hari ini. Sebelum kita mau diberkati lebih lewat kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji, mari bersama-sama umat Tuhan kita mau saksikan video highlight perayaan Natal Tiberias 2024, Sabtu 7 Desember 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, yang dilayani oleh pendiri dan gembala sidang Gereja Tiberias Indonesia Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Shalom saudara, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus balaskan Anda 100 kali lipat dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka. Jadi Natal adalah tentang Yesus yang datang ke dunia dan membawa pemulihan bagi kita. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saat ini kami berkumpul bersama, kami beribadah mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan Yesus atas kasih-Mu kepada kami. Engkau Allah turun ke dunia menjadi manusia. Tuhan Yesus katakan apa saudara? Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, Anda menyatu dengan Tuhan Yesus, amin. Engkau dijanjikan hidup yang kekal. Artinya saudara akan bangkit pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus. Kita menjadi tetangga di sorga, amin. Maka imani, hari ini saudara disembuhkan. Tidak sakit, tidak gagal, Anda sembuh, amin. Sesuai dengan perintah-Mu kepada gereja Tiberias untuk merayakan Natal di stadion utama dengan kuasa minyak dan anggur, Engkau memberi perintah khusus kepada gereja Tiberias melalui mendiang Bapak Gembala, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan seperti zaman kisah para rasul. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib. Inilah minyak urapan. Yang pertama, untuk muliakan Allah, kami muliakan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami, yang punya kerajaan sorga, hadir di tengah kami. Berkati kami sebagai warga sorga. Sunyi senyap bintang-Mu gemerlap. Manusia, juru selamat manusia, ada datang di dunia, ada datang di dunia. Kristus anak Allah, Kristus anak Allah. Diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, selalu naik tidak pernah turun. Diberkati anak-anakmu, dapat mencapai cita-cita yang indah. Diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati kesehatanmu, dan kita akan pesta bersama di sorga, menjadi tetangga di sorga. Haleluya, amin, amin. Selamat hari Natal, selamat hari Natal. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan, sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan
yang akan disampaikan oleh yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kita mau satukan hati kita sama-sama, kita bersatu di dalam doa. Bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Kami boleh ada di bulan yang baru Tuhan Yesus. Kami mau katakan kami perlu Engkau, kami perlu firman Tuhan. Karena firman-Mu itulah pelita bagi setiap langkah kaki kami, terang bagi setiap jalan kami Bapa. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Terima kasih untuk sukacita yang juga Tuhan Yesus beri bagi setiap kami. Terima kasih untuk perkenanan-Mu atas Gereja Tiberias Indonesia. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau siapkan hati kami untuk kami diberkati lebih lagi di siang hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Menyerahkan yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias dalam tangan pengasihan-Mu, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, hari ini melayani wibawa ilahi hikmat surgawi turun atas nama-Mu Tuhan. Setiap kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan, kami percaya semuanya seturut dengan isi hati Tuhan. Kehendaknya Tuhan yang mau Tuhan Yesus sampaikan bagi setiap kami pada pagi siang hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa. Kami buka hati kami untuk kami diberkati lebih lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati lebih lagi. Sama-sama di siang hari ini umat Tuhan kita mau katakan amin. Amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Tutup mata kita sama-sama di hadapan Tuhan. Rendahkan hatimu, rendahkan diri kita. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Rendahkan hati kita sama-sama umat. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Kami terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Tuhan mau ubahkan setiap hidup kita. Tuhan ubahkan hati kita. Amin. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bangkit berdiri sama-sama. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Sampai kita buka hati kita untuk kita diberkati kebenaran firman Tuhan dengan kasih Kristus. Mengundang hati yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus.
Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, urapi kami semua anak-anak-Mu yang pagi hari ini beribadah. Urapi dan penuhi roh, jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias ya Tuhan Yesus. Dan urapi dan penuhi roh, jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau Allah Roh Kudus yang lebih dahulu bekerja, Allah Roh Kudus yang lebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini ya kita masih suasana tahun baru. Saya ucapkan selamat tahun baru 2025 kepada saudara sekalian ya. Ini minggu pertama, hari minggu pertama di bulan Januari 2025 ya saudara sekalian. Ya pagi hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan berjudul memiliki karakter Kristus yang kuat seumur hidup kita. Memiliki karakter Kristus yang kuat. Karakter Kristus yang kuat seumur hidup kita. Amin saudara sekalian. Ya, satu hal yang pasti ya saudara, karakter Kristus tidak pernah terbentuk secara instan. Apalagi misalnya dalam satu malam itu butuh proses ya saudara. Membangun karakter Kristus memerlukan waktu dan sikap dasar, yaitu kesediaan untuk belajar dan kesediaan untuk berubah ya. Dan karakter yang kokoh ya dibentuk di atas dasar disiplin diri dan dedikasi ya saudara. Karakter yang baik menghasilkan buah-buah yang unggul dan berkualitas. Buah-buah yang bermanfaat bagi kehidupan kita dan bagi kehidupan orang lain. Tuhan Yesus katakan ya saudara sekalian, di Matius 7 ayat 17 sampai 18, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik ya. Ini Tuhan Yesus katakan di Matius 7 ayat 17 sampai 18. Karakter Kristus dibentuk saudara dan terbentuk sebagai hasil perjumpaan kita dengan firman Tuhan saudara sekalian yang menembus di kedalaman hati kita ya saudara. Kita membaca, merenungkan firman Tuhan dan kita lakukan firman Tuhan dan kita mau tidak mau hati kita pun juga berubah. Dan itu semua kalau kita betul-betul sungguh-sungguh mau menjadi pelaku firman, ya kita benar-benar berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, maka akan mengubahkan hati kita dan masuk di dalam hati kita saudara. Jadi memiliki karakter Kristus yang kuat seumur hidup kita, nomor satu adalah saudara, memiliki integritas ya. Integritas itu artinya apa yang kita katakan dan apa yang kita buat itu sama ya, selaras ya saudara sekalian. Bukan kata berbeda tetapi perbuatan berkatanya apa, berbuatnya apa, bukan begitu. Memiliki integritas adalah berkata dan berbuat sama ya, artinya ya apa yang kita katakan itu yang kita lakukan. Nah, Argo tolong bacakan di Mazmur 51 ayat 8 dan kemudian Yakobus 3 ayat 17 Argo. Mazmur 51 ayat 8. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Mazmur 51 ayat 8 katakan, sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin,
dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Kemudian Yakobus 3 ayat 17 katakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jadi kita nomor satu untuk memiliki karakter Kristus yang kuat seumur hidup kita, kita memiliki integritas ya saudara. Orang yang berintegritas adalah orang yang tulus, jujur, dan memiliki konsisten antara hati, perkataan, dan perbuatan. Orang yang dapat dipercaya, jujur, benar, setia, konsisten, serta komitmen, dan bertanggung jawab. Jika ya, katakan ya. Dan jika tidak, katakanlah tidak. Sehingga kita dapat dipercaya, saudara. Mari kita setiap hari hidupi dan sampaikan kebenaran dengan konsisten, saudara sekalian. Jadi memiliki karakter Kristus yang kuat seumur hidup kita, nomor satu adalah kita harus memiliki integritas, ya saudara sekalian. Nah yang kedua adalah kita selalu memiliki karakter Allah di dalam kita. Ya, kita selalu memiliki karakter Allah di dalam kita. Argo tolong bacakan 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Kemudian 2 Korintus 5 ayat 17 Argo. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Argo. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4 katakan, ya, artinya kita yang kedua dalam memiliki karakter Kristus yang kuat dalam hidup kita, ya, umur hidup kita, kita memiliki karakter Allah dalam kita. Nah, di 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4 katakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dan dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi selalu miliki karakter Allah dalam kita, saudara sekalian. Juga di 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya saudara, beberapa dari karakter Kristen adalah memiliki kasih. Karena Allah adalah kasih. Dan kita melayani jiwa dan suka menolong orang lain, itu juga adalah kasih, saudara sekalian. Kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita pasti akan memiliki sukacita, saudara, ya. Dan kita hidup di dalam kekudusan, lemah lembut, dan memiliki buah-buah roh, saudara sekalian, ya. Juga dikatakan, ya saudara sekalian, di 1 Timotius 6 ayat 11 dikatakan, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan.
Jadi miliki hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan kita memiliki sukacita pasti saudara sekalian. Dan kemudian kita hidup di dalam kekudusan, lemah lembut dan memiliki buah-buah roh. Nah, yang kedua, dalam kita memiliki karakter Kristus yang kuat seumur hidup kita, kita selalu memiliki karakter Allah di dalam kita. Ya, maka itu kita harus erat dan intim dengan Tuhan supaya kita dapat mengingat dan selalu melakukan karakter Allah di dalam hidup kita, memiliki karakter, ya saudara sekalian, dan karakter Allah dalam diri kita. Nah, yang ketiga, saudara sekalian, adalah miliki kerendahan hati, saudara, ya. Argo tolong bacakan Mazmur 149 ayat 4, Argo. Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Argo. Mazmur 149 ayat 4 katakan, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Saya ulangi, Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Jadi hal yang ketiga untuk kita memiliki karakter Kristus yang kuat seumur hidup kita, saudara sekalian, kita miliki selalu kerendahan hati. Rendah hati merupakan hal yang gampang untuk dikatakan, tetapi seringkali sulit untuk dilakukan, saudara. Biasanya tendensi orang mudah jadi sombong ketika kehidupannya mulai menapak sukses, ya saudara. Jadi perhatian tersendiri di mata Tuhan, ya, orang yang jadi sombong itu, saudara sekalian. Mata Tuhan melihat, ya saudara sekalian. Jangankan Tuhan, saudara sekalian, kita sendiri saja mungkin merasakan hal ini, ya. Kita bisa dia jadi sombong loh, ya. Kita mungkin merasakan hal ini dari orang-orang di sekitar kita. Atau jangan-jangan kita sendiri juga tanpa sadar bersikap seperti itu, saudara. Jadi kerendahan hati merupakan keharusan untuk dimiliki oleh orang-orang percaya atau kita anak-anak Tuhan Yesus, ya. Saya ulangi, jadi kerendahan hati adalah merupakan sebuah keharusan yang dimiliki oleh kita orang-orang percaya anak-anak Tuhan Yesus. Dan lihatlah, dari salah satu sekian banyak janji Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang rendah hati, ya ini akan diberi mahkota keselamatan, saudara sekalian, ya. Mazmur 149 saya ulangi, ya, Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Keselamatan adalah anugerah yang terbesar yang bisa kita peroleh. Dan sesuai dengan firman Tuhan, keselamatan siap dimahkotakan kepada kita apabila kita memiliki sikap rendah hati. Nah, yang ketiga, saudara sekalian, untuk memiliki karakter Kristus yang kuat seumur hidup kita, milikilah selalu kerendahan hati. Selalu dalam kerendahan hati, ya saudara. Jadi ada 3 hal, saudara sekalian, pagi hari ini, sebagiannya saudara, dalam memiliki karakter Kristus yang kuat seumur hidup kita, saudara sekalian. 1 adalah memiliki integritas. Orang yang berintegritas adalah orang yang tulus, jujur, dan memiliki konsisten antara hati, perkataan, dan perbuatan. Dapat dipercaya, berkata ya di atas ya, dan tidak di atas tidak. Setia dan bertanggung jawab. Dan yang kedua, selalu memiliki karakter Allah di dalam kita, saudara. Karakter Kristen adalah memiliki kasih karena Allah adalah kasih. Dan kita melayani jiwa-jiwa dan juga suka menolong orang lain, itu adalah kasih. Juga kita pasti akan memiliki sukacita kalau kita mempunyai karakter Allah di dalam kita, saudara sekalian. Dan kita hidup dalam kekudusan. Dan kemudian yang ketiga, miliki kerendahan hati. Kerendahan hati merupakan sebuah keharusan untuk dimiliki oleh orang-orang percaya. Memang tidak mudah, ya saudara sekalian.
tetapi Allah akan memahkotai keselamatan bagi kita yang memiliki sikap kerendahan hati. Nah, itulah saudara sekalian, kita harus memiliki karakter Kristus yang kuat seumur hidup kita, saudara sekalian ya. Itu perlu ya, karena memang Allah menghendaki kita menjadi sama serupa seperti Yesus Kristus, saudara sekalian. Nah, marilah saudara dalam hidup kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, menjadi pelaku daripada firman-Nya dan hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan kemudian juga kita jangan mendukakan hati Tuhan dan juga jangan mendukakan hati sesama ya saudara. Ya, kita ikuti kata-kata Tuhan Yesus, saudara sekalian. Kita selalu melihat, baca firman Tuhan dan selalu merenungkan dan lakukan, saudara sekalian. Tuhan Yesus menghendaki nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kehidupan di sorga, kita akan mengalami kematian kedua, kematian kekal atau lautan api. Terdapat di Wahyu 20 ayat 14-15, saudara sekalian ya. Dan kemudian juga Tuhan Yesus minta kita untuk berjuang dalam hidup ini. Berjuang masuk pintu yang sempit itu, artinya berjuang untuk hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan, menjadi pelaku firman dalam kekudusannya, menyenangkan hati Tuhan, dan kemudian kita betul-betul mau hidup apa sesuai dengan firman Tuhan sepenuhnya ya saudara. Karena Tuhan kata Tuhan Yesus, lebarlah pintu menuju kebinasaan. Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya, saudara. Juga Tuhan Yesus memberi perintah kepada kita untuk kita selalu mengingat karya keselamatan, ya, karya keselamatan yang Allah sudah kerjakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, sudah turun ke dunia menjadi manusia untuk mati, untuk dia lahir untuk mati, yaitu untuk menebus kita. Ya, dengan darahnya yang mahal, dia tumpahkan darahnya yang mahal untuk mengampuni dosa kita, tebus dosa kita, dan untuk keselamatan kita, saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, yaitu selalu menyatu dengan tubuh darahnya, mengingat karya keselamatan yang Allah kerjakan. Janji Tuhan Yesus kita dalam menyatu dan dengan tubuh dan darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita, dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Nah, kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal-hal yang luar biasa, yang spektakuler, yang supranatural, mujizat besar selalu pasti terjadi melalui diri kita. Amin, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus katakan, ya, keselamatan bukanlah untuk kita sendiri, karena Tuhan Yesus katakan, pergilah kamu sampai ke ujung bumi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarkanlah apa-apa yang aku ajarkan kepadamu kepada mereka. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman, saudara sekalian. Nah, marilah saudara sekalian, kita dalam hidup ini selalu dalam pertobatan. Tiap saat bertobat, setiap hari bertobat, tidak ada hari tanpa pertobatan, saudara sekalian. Ingat, kita harus bertobat selalu, saudara sekalian. Dan kita juga belajar dalam hidup ini. Belajar firman Tuhan juga, dan renungkan dan lakukan. Dan kemudian berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan. Untuk kita selalu dalam perlindungan Tuhan, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian. Juga percakapan Petrus dengan Tuhan Yesus. Petrus pernah menanyakan, kami sudah mengikut engkau, apa yang akan kami peroleh? Kata Tuhan Yesus kepada Petrus, yaitu saudara, engkau akan memerintah bersama dengan aku, dibalas 100 kali lipat, dan hidup kekal, saudara. Nah, itulah saudara sekalian, betapa kasihnya Tuhan besar kepada kita. Mari kita miliki karakter Kristus yang kuat seumur hidup kita, saudara sekalian. Benar-benar dalam hidup ini kita jalani firman Tuhan, ya saudara sekalian, hidup di dalam firman Tuhan, berdiri di atas firman Tuhan, dan miliki karakter Kristus. Yaitu satu, memiliki integritas yang artinya apa yang diucapkan sama dengan apa yang dilakukan. Hati, perkataan, dan perbuatan selaras, ya saudara sekalian, sama. Dan kemudian dua, selalu memiliki karakter Allah di dalam kita.
Dan ketiga, kita selalu memiliki kerendahan hati. Itulah saudara sekalian firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian. Dan kita percaya kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita juga dalam hidup kita mau berguna bagi Tuhan dan bagi sesama saudara sekalian. Dan kita tidak mau hidup kita sia-sia. Marilah kita dalam hidup kita semua memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Terima kasih saudara sekalian. Demikian firman Tuhan dari saya serahkan kepada Pendeta LPC Gereja Jeremias. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, firman yang luar biasa dan sungguh memberkati kami semua. Hari ini kami diajarkan untuk memiliki karakter Kristus yang kuat seumur hidup. Maka kami berdoa untuk Ibu Gembala dan keluarga senantiasa diberi kesehatan, umur panjang, diberi kebahagiaan, dan Tuhan tambahkan hikmat pelayan dari surga untuk memimpin jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di surga. Terima kasih Ibu Gembala Sidang. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangan yang diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita diajar oleh Gembala Sidang kita tentang betapa pentingnya memiliki karakter Kristus. Saudara, memang manusia itu nggak ada yang sempurna. Sama-sama bilang bersama saya, tidak ada manusia yang sempurna. Amin. Tapi bukan berarti kita nggak mau disempurnakan, lalu hidup sesukanya, saudara. Tidak seperti itu juga. Memang kita semua punya kelemahan, kita semua punya kekurangan, termasuk kita juga punya sifat-sifat atau karakter-karakter yang kurang baik. Tapi bukan berarti lalu kita pasrah, lalu kita berdiam diri dan ya hidup apa adanya mengalir saja seperti air mengalir ke laut gitu saudara. Tidak seperti itu. Itu sebabnya di gereja, dalam ibadah-ibadah, dalam persekutuan, dalam firman, khotbah yang saudara dengar, itu salah satu tujuannya adalah untuk membentuk karakter kita. Katakan amin. Maka manusia itu saudara karakternya itu terbentuk di 3 tempat. Yang pertama adalah di keluarga. Jadi karakter kita itu saudara paling banyak itu terbentuk di keluarga. Bisa karena faktor gen, yaitu diturunkan, diwariskan oleh orang tua. Bisa juga karena teladan, contoh yang diberikan oleh orang tua. Itu sebabnya bahwa ada ungkapan bahwa buah jatuh tidak jauh dari apa? Pohonnya, gitu saudara. Itu sebabnya para orang tua, mari beri contoh teladan yang baik, maka anak-anak kita suatu hari punya karakter yang baik. Katakan amin. Yang kedua, karakter manusia itu saudara terbentuk saudara melalui pergaulan, melalui lingkungan. Itu sebabnya Alkitab bilang apa? Pergaulan yang buruk apa? Merusak kebiasaan yang baik. Jadi maka saudara perhatikan siapa teman saudara. Teman saudara itu salah satunya akan menentukan masa depan saudara. Misalkan saudara ya berteman dengan orang yang korupsi, pencuri, saudara ya mohon maaf, suatu hari nanti kita bisa mencuri, bisa korupsi gitu saudara. Ya maka saudara perhatikan dengan siapa saudara berteman, dengan siapa saudara bergaul. Maka itu akan membentuk karakter saudara. Yang ketiga, karakter manusia itu terbentuk melalui kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan. Nah, kebiasaan-kebiasaan apa yang sering saudara lakukan? Kalau saudara banyak melakukan kebiasaan baik, maka karakter saudara akan menuju karakter yang baik. Katakan amin. Tapi kalau kita punya karakter yang atau kebiasaan-kebiasaan yang gak baik justru dipertahankan, diteruskan, dipelihara, maka otomatis saudara kebiasaan-kebiasaan itu akan membentuk karakter kita. Jadi kalau saudara sering berdoa, sering beribadah, sering cari wajah Tuhan, maka karakter Kristus itu akan terbentuk dalam hidup saudara. Katakan amin. Itu sebabnya karakter Kristus, karakter Allah itu penting. Maka tadi gembala sidang kita mengajar 3 hal, yaitu untuk memiliki karakter Kristus yang kuat seumur hidup kita. Yang pertama, kita harus memiliki integritas. Yang kedua, kita harus selalu memiliki karakter Allah. Dan yang ketiga, kita harus selalu memiliki kerendahan hati. Jadi saudara, karakter ini penting. Contoh sederhana, sekarang orang mau ngelamar kerja ya. Misalkan saudara mau ngelamar kerja.
Yang dilihat bukan hanya lulusan mana, universitas mana, lalu IP-nya berapa, itu saudara. Gelarnya apa, enggak hanya itu. Sekarang itu nomor 2 saudara. Nah yang paling dilihat sekarang adalah EQ-nya saudara. Jadi bukan hanya IQ. Kalau dulu saudara IQ-nya memang itu akan tes, ya psikotes, tes macam-macam gitu saudara. Tapi sekarang saudara di luar negeri bahkan di Indonesia itu saudara mulai mengadopsi bahwa ketika orang diterima atau lalu perekrutan karyawan baru saudara, yang diperhatikan adalah EQ-nya, emosionalnya saudara. Nah, jangan sampai nanti dia bikin onar, jangan sampai dia bikin ribut, atau jangan sampai dia bikin kerusuhan. Emosionalnya diperhatikan. Nah itu saudara akan ada pertanyaan-pertanyaan, question saudara. Itu akan ditanyakan. Nah, kalau EQ-nya bagus saudara, baru dilihat IQ-nya seperti apa. Artinya apa? Dunia pun hari ini memandang pentingnya karakter. Amin. Maka iblis berusaha merusak, menghancurkan karakter kita saudara, karakter manusia. Ingat cerita pertama Adam dan Hawa di Taman Eden. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu sempurna, serupa, segambar dengan Allah. Tapi iblis nggak tinggal diam. Iblis mencoba merusak karakter Hawa. Iblis mencoba merusak karakter Adam. Lalu mereka mulai diperdaya, dimulai dengan Hawa. Iblis memutarbalikkan firman. Firman Tuhan apa? Semua buah boleh kamu makan. Kecuali yang mana? Yang di tengah. Tapi iblis memutarbalikkan firman. Dengan berkata apa? Bukankah semua enggak boleh kamu makan? Nah itu saudara. Hati-hati. Iblis itu suka muterbalikan saudara. Maka iblis bilang, bukankah semua buah enggak boleh kamu makan? Enggak iblis. Kata Tuhan, boleh semua. Tapi kecuali yang di tengah. Nah disitulah iblis mulai bermain. Di mana? Di pikiran Hawa. Maka hati-hati dengan pikiran kita. Semakin kita memikirkan perkara-perkara di sorga, semakin kita memiliki karakter Kristus. Katakan amin. Tapi semakin kita memikirkan perkara-perkara dunia, kesenangan dunia, kenikmatan dunia, maka dengan otomatis saudara, kita akan memasukkan karakter-karakter yang buruk, karakter-karakter dunia yang pada akhirnya menghancurkan hidup kita. Itu sebabnya sekali lagi hari ini saya mengingatkan kita semua miliki karakter Kristus, miliki karakter yang baik. Contoh bukan hanya rekrut karyawan saudara, orang tua juga ya kadang kala mau cari jodoh buat anaknya. Itu saudara ada ungkapan apa tuh bibit, apa? Bibit, bebet, terus apa? Bobot, bibit, bebet, bobot. Apa itu bibit, bebet, bobot? Yang pertama bibit, bibit itu apa? Siapa orang tuanya? Nah, kira-kira begitu. Maksudnya apa ini saudara? Jangan sampai ya mohon maaf orang tuanya misalkan ya pencuri, penjahat atau apa. Maka itu dikhawatirkan akan menurunkan, mewariskan karakter orang tuanya. Maka ungkapan ini bukan hanya sekedar ungkapan dan ini sungguh-sungguh ya teruji lah gitu saudara. Yang kedua setelah bibit apa? Bebet. Bebet itu apa? Nggak ada yang tahu. Nah, saya kasih tahu, bebet itu saudara adalah bagaimana ekonominya, sosial ekonominya bagaimana, pekerjaannya gimana, bagus enggak, udah kerja atau bagaimana, pendapatannya berapa, itu bebet, kemampuan ekonominya. Yang terakhir apa? Bobot. Bobot itu apa? Bobot itu sifatnya, karakternya. Tentunya orang tua nggak mau nikahkan anaknya sama orang-orang yang karakternya jelek, karakternya pemarah, karakternya pendendam, karakternya tukang ajak ribut gitu saudara. Ah itu orang tua nggak mau. Jadi ungkapan-ungkapan itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya karakter. Maka sedikit saya mau menambahkan apa berkatnya kalau kita punya karakter Kristus, karakter Allah yang kuat seumur hidup. Apa yang kita alami? Yang pertama kita belajar dari Daniel. Kita buka di dalam Daniel pasal 6 ayat 10 dan 11. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah. Dengan apa? Stop dulu. Ini cerita seorang raja Babel namanya Darius. Dia membuat satu perintah. Ini sebenarnya perintah atas desakan para pejabat-pejabatnya Darius.
Kenapa pejabat-pejabatnya Darius mendesak Darius? Karena pejabat-pejabatnya ini kalah sama Daniel. Daniel itu selalu berhasil, Daniel itu selalu sukses. Maka pejabat-pejabatnya ya cemburu saudara, iri hati. Maka dia berusaha untuk menjatuhkan Daniel. Gimana caranya? Daniel ini senang berdoa, Daniel ini senang beribadah. Lalu mereka desak Darius, Darius, masa kita biarkan orang menyembah yang lain? Kamu bikin surat aja perintah, harus menyembah Darius Raja. Atas desakan pejabat-pejabat itu, Darius bikin perintah. Tidak ada satupun orang di Babel yang menyembah lain selain Darius. Setelah dibuat larangan itu, perintah Tuhan itu, perintah Darius itu, apa yang terjadi dengan Daniel? Kita baca ayat yang ke-11, sama-sama 2, 3, ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, apa? Pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya. Ada apa? Tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Berapa kali? 3 kali sehari ia berlutut dan apa? Berdoa serta seperti yang biasa. Stop, saudara perhatikan berapa kali Daniel berdoa? Berapa kali? 3 kali. Saudara sehari berapa kali doa? Berapa kali? Enggak pernah doa. Aduh kacau. Masa makan enggak doa? Saudara sehari berapa kali doa? 7 kali. Bagus, puji Tuhan. Daniel berdoa berapa kali? 3 kali. Saudara, ayat ini mengajar kepada kita. Ketika Daniel diancam, ketika Daniel ingin ditangkap, ketika Daniel ingin dilempar ke gua singa, ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan. Yang dilakukan Daniel ketika ada masalah adalah apa? Berdoa. Sama-sama bilang bersama saya, waktu ada masalah, waktu ada pergumulan, aku mau berdoa. Amin. Saudara ada masalah? Ada? Nggak usah bilang, dari wajahnya udah ketahuan. Semua kita punya apa? Masalah. Saya mau bilang buat kita semua, ketika saudara ada masalah, ketika saudara ada pergumulan, jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti beribadah. Ada banyak orang ketika ada masalah, Tuhan aku nggak mau berdoa lagi. Ada banyak orang ketika ada masalah, dia nggak mau ke gereja. Aku nggak mau ke gereja lagi, apalagi Gading Nias gitu. Ada di sini yang seperti itu, ketika ada masalah dia berhenti berdoa. Ada cung. Ada di sini yang ketika ada masalah dia berhenti beribadah. Itu iblis, saudara. Itu saran iblis. Saya mau bilang ketika saudara makin ada masalah, saudara harusnya makin kuat berdoa. Yang amin masih separuh. Ketika kita ada masalah, kita harus semakin kuat apa? Berdoa. Ketika kita ada masalah, ketika kita ada pergumulan, kita harus semakin rajin beribadah. Saya mau tanya sama saudara, doa dan beribadah penting atau tidak penting? Penting. Ibadah itu penting. Saudara jangan tunda-tunda. Minggu depan masih ada pendeta Elfris gitu saudara. Minggu depan Gading Nias kan masih ada kan? Gitu. Minggu depan lagi, minggu depan. Saudara jangan salah loh. Ada jemaat saudara di Betos. 8 tahun gak pernah ke gereja. Iya benar. Anaknya doakan, Tuhan berkatilah papaku, selamatkanlah dia. 8 tahun dia doa buat bapaknya. Dan puji Tuhan, malam Natal kemarin 24 Desember, bapaknya digerakkan Tuhan. Selama ini diajak gak mau. Kali ini dia yang ngajak anaknya, aku mau beribadah. Itu malam Natal di Betos jam 6 sore. Dan dia terima perjamuan kudus, dia terima minyak urapan. Dia pulang, dia bilang sama anaknya, papa senang ibadah di Tiberias. Dan ternyata saudara, itu pertama kali dia ibadah setelah 8 tahun. Dan itu terakhir kalinya dia beribadah. Kenapa? Karena hari Minggu dia dipanggil Tuhan. Luar biasa Tuhan Yesus. Sebelum dia dijemput, sudah beribadah. Ada di sini yang nunda-nunda ibadah ada.
Ada. Minggu depan lah, minggu depan masih ada. Jangan, ibadah. Iya. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara nggak beribadah, yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Diri sendiri. Jangan saudara bilang, nggak mau aku ibadah, biar pendeta Elvis rugi. Nggak ada. Saudara jangan bilang, aku nggak mau ibadah, biar gereja rugi. Nggak ada. Saudara, ibu gembala itu selalu mikirin gereja. Gimana gereja? Di Surabaya, dimanapun gimana? Gerejanya supaya nyaman, gerejanya supaya ya umatnya bisa beribadah dengan baik. Itu aja di pikirannya ibu gembala, gimana sih jemaat itu supaya ibadahnya bahagia, ibadahnya senang. Saudara kan nggak pernah dipaksa-paksa ke gereja kan? Nggak pernah? Enggak. Tapi gembala sidang, ibu gembala mikirin gimana supaya jemaat ini ibadahnya nyaman, supaya sukacita. Maka gedung-gedung itu saudara sedemikian rupa dibangun, diusahakan bagaimana. Nah itu saudara bukan untuk kepentingan pendeta, bukan untuk kepentingan gereja, tapi untuk kepentingan siapa? Saudara. Jadi saya mau tanya, kalau saudara nggak ke gereja, yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Iya. Amin. Jadi kalau saudara nggak ke gereja, rugi atau untung? Rugi. Masih malas mau ke gereja? Jangan. Kita nggak tahu umur kita berapa lama, saudara. Bisa nanti malam kita tidur nggak bangun-bangun lagi. Saya nggak nakut-nakutin. Alkitab bilang umur manusia itu setelempap. Setelempap itu saudara jengkal. Zaman dulu saudara ukuran itu bukan hanya meteran tapi jengkal. Gini. Artinya apa? Betapa umur kita ini singkat. Suatu hari kita semua akan dipanggil Tuhan. Cuma dua, dijemput malaikat atau dijemput iblis. Kalau saudara datang ke gereja, satu tujuannya untuk kebaikan saudara. Maka jangan tunda-tunda ke gereja lah. Amin. Ini bukan lagi promosi gereja, bukan. Tapi untuk kepentingan saudara. Amin. Sudah ngerti ya? Bilang kiri kananmu, jangan malas gereja. Ayo bilang. Kalau malas gereja kamu rugi. Amin. Nah, saudara, yang pertama apa berkatnya kalau kita punya karakter Kristus, karakter Allah. Daniel ini punya karakter Allah. Akibatnya apa? Ada tantangan. Dia dilempar ke gua singa. Saya mau tanya, waktu Daniel dilempar ke gua singa, ada singanya gigit Daniel? Boro-boro gigit. Mengangun pun enggak, saudara. Iya. Singa itu saudara cuma melihat Daniel, dia segan saudara. Kenapa? Karena Daniel punya karakter Kristus. Maka yang pertama, kalau kita punya karakter Allah, apapun tantangan, apapun masalah, apapun pergumulan, kita kuat. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara punya karakter Kristus, saudara jadi pribadi yang kuat. Ada masalah saudara nggak menyerah, ada masalah saudara nggak undur, ada masalah saudara nggak putus asa, ada masalah saudara berdoa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, kita baca Kejadian 39, 7-9. Sama-sama 2-3 ya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah, ayat 8 sama-sama. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada, ayat 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab, sama-sama, bagaimana mungkin aku melakukan apa? Melakukan apa? Kejahatan yang besar ini dan apa? Iya. Sudah perhatikan, Yusuf ini orang yang disertai Tuhan. Yusuf ini adalah orang yang berhasil. Apa kuncinya Yusuf disertai dan berhasil? Karena Yusuf punya karakter Allah. Dan dia bilang ketika digoda istri Potifar, dia bilang apa? Bagaimana mungkin aku berbuat dosa yang seperti ini? Artinya apa? Karakter Allah itu kudus. Allah itu kudus. Kita harus punya karakter Kristus, karakter Allah. Karakter itu apa? Kudus karakter Allah. Maka siapapun saudara miliki karakter Kristus.
Kalau saudara memiliki karakter Allah, karakter Kristus, yaitu salah satunya kudus, saudara berhasil. Amin. Kita baca satu ayat terakhir, ayat 23, Kejadian 39. Sama-sama 2-3 ya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang, karena Tuhan apa? Stop dulu, sama-sama. Tuhan menyertai aku. Lanjut. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan apa? Sama-sama bilang bersama saya, aku janji tidak jatuh dosa lagi. Aku janji hidup dalam kekudusan. Aku percaya Tuhan menyertai aku dan aku berhasil. Amin. Kalau saudara punya karakter Kristus, karakter Allah, dimanapun saudara ditempatkan, saudara berhasil. Amin. Tapi kalau saudara nggak punya karakter Kristus, mohon maaf, walaupun orang tuamu kaya raya, walaupun orang tuamu punya deposito yang banyak, tapi kalau saudara nggak punya karakter Kristus, semua yang banyak itu bisa habis. Saudara yang nggak punya orang tua kaya, jangan berkecil hati. Selama saudara punya karakter Kristus, Tuhan bisa buat saudara berhasil. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Sama-sama, jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati kita, penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, jadikan aku Tuhan,
semua keluargaku datang menyembah, agar semua keluargaku datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembah Tuhan Yesus Raja, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita masuk perjamuan kudus, terima kuasa menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus pada siang hari ini. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Pada siang hari ini ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Argo silahkan baca firman Tuhan di Matius 26 ayat 26 sampai 28. Kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Silakan Argo. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Kalau kita mendengar firman Tuhan tadi, saudara sekalian, bahwa kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita diampuni dosanya, dan kemudian juga kita akan hidup kekal, ya saudara sekalian. Bukan kematian kekal, tetapi hidup kekal. Kita akan hidup di sorga bersama Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus katakan, kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, ia akan hidup oleh aku, saudara sekalian. Ya, artinya kita akan hidup waktu nanti kelak, ya, di sorga bersama Tuhan Yesus. Tapi waktu di bumi, kalau kita hidup oleh Yesus, ya, seperti kata-kata Tuhan Yesus di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu kita hidup di bumi seperti di sorga. Amin, saudara sekalian. Artinya dalam kasih-Nya, dalam perlindungannya, dalam penyertaan-Nya, ya saudara, dan dalam penopangannya Tuhan selalu, saudara. Dan kemudian juga
Ya, Tuhan Yesus katakan kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Dan kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, luar biasa saudara sekalian. Hal-hal yang spektakuler, yang supranatural, yang spiritual luar biasa, dan juga mujizat besar pasti terjadi melalui hidup kita. Amin saudara sekalian, terjadi dalam diri kita. Amin saudara. Nah, kita imani itu, dan kemudian di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Itu artinya semakin hari akan semakin sulit, semakin susah, semakin sukar, semakin mahal. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Itu artinya saudara sekalian, kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, menjadi pelaku daripada firman-Nya dan menyenangkan hati Tuhan, hidup di dalam kekudusan Tuhan, maka kita tidak akan dirusakkan, kita tidak akan mengalami hal-hal tersebut, yaitu kesulitan, kesukaran dan sebagainya. Kalaupun ada tantangan, kita pasti berkemenangan. Amin saudara sekalian. Dan itulah saudara sekalian, ini suara dari tahta Allah saudara sekalian. Janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Kita tidak akan dirusakkan, kita selalu akan berkemenangan. Nah, marilah kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus, ya saudara sekalian. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga, mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh puasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak diabetes. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak influenza A, influenza B,
Aku tolak virus yang lainnya, dan aku tolak COVID-19. Aku tolak alergi makanan, tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, dan aku tolak sakit pankreas. Urapi liverku sempurna sehat, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan juga kalau ada kebutuhan lain, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah rumah tangga, suami istri, orang tua, anak, cucu, dan ada apapun kebutuhan lain, doakan saat ini dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. 2. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, tidak miskin, dan apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Inilah minyak urapan yang kudus, oleskan pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit, dan Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami percaya kami akan selalu dilindungi oleh Tuhan Yesus. Kami dalam kasih-Mu, dalam penyertaan-Mu, dan di dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu ya Tuhan Yesus. Kami percaya itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk jemaat gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia, Tuhan Yesus. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi. Berikan Tuhan Yesus kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat gereja Tiberias Indonesia. Dan berikan hikmat, akal, budi, dan pewahyuan dari sorga. Apa yang dilakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia, Tuhan Yesus, berkat rohani. Mereka
selalu dapat menempangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus, dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus dan menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga, dan berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia berkat jasmani, mereka selalu sehat dan sembuh. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Jemaat gereja Tiberias Indonesia semua sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus, dan berikan berkat materi ya Tuhan Yesus, apa yang diperlukan selalu tercukupi. Kami tolak kekurangan, kami tolak kemiskinan, kami tolak kegagalan, kami tolak, dan berikan apa yang mereka kerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus penghasilan yang lebih dari cukup daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Berikan apa yang mereka kerjakan, usaha mereka, berikan proyek-proyek baru ya Tuhan Yesus kepada mereka, dan tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya. Semua apapun yang diperlukan selalu tercukupi ya Tuhan Yesus untuk jemaat gereja Tiberias Indonesia. Dan kami berdoa untuk rumah tangga di jemaat gereja Tiberias Indonesia penuh kasih, selalu dalam kasih mula-mula, kasih mesra Tuhan Yesus. Dan apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia oleh masalah, dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan juga anak-anak mereka cerdas pandai dan punya masa depan yang indah, tercapai cita-citanya. Apa yang diperlukan tiap rumah tangga selalu tercukupi. Hamba berdoa untuk seluruh pendeta-pendeta di gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus, berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga, berikan tanda-tanda heran menyertai, dan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan hamba berdoa untuk para koordinator, pekerja, choir, usher, tim worship, dan juga kids dan Bu Energes, tim media, apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukup. Pakai dengan heran dan luar biasa menjadi alatmu yang tangguh dalam tangan Engkau ya Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa untuk Pak Anggoro, istri anak diberkati, Pak Akiat dan Ibu Susan diberkati, berikan proyek-proyek baru selalu berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Yeni dan Suryogo diberkati, Pak Yafid, Ibu Lili diberkati, Pak David, Kristianto, Abiatar diberkati, Ibu Papi, Pak David dan Ibu Eli dan Robi dan kedua cucunya diberkati, Pak David Aja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter sembuh, sehat, sempurna dalam nama Tuhan Yesus, Pak Ganda Simatupang diberkati, bertugas di Bandung sebagai Jenderal Bintang 1, terima kasih Tuhan Yesus, Pak Ganda Simatupang diberkati bersama keluarga, dan Ibu Teni selalu diberkati sehat, dan dibalaskan 100 kali ganda, panjang umur Tuhan Yesus, dan Ibu Liana dan Pak Antoni diberkati, Raymond dan Dia Pardiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk gereja Tiberias Indonesia, biarlah kuasa-Mu, kasih-Mu dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam gereja Tiberias Indonesia, dan mujizat-Mu, kuasa-Mu Tuhan Yesus dirasakan dan dialami oleh jemaat gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya. Dan berkati gereja Tiberias Indonesia untuk Kau sayangi, Engkau berkati Tuhan Yesus, dan berikan program-program yang ada. Kami minta selalu perkenan daripada Engkau, dan selalu beri bimbingan dan petunjuk daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan berilah kami semua selalu dalam kasih-Mu, kuasa-Mu dan mujizat-Mu. Dan Tuhan Yesus, terima kasih, hamba serahkan gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya selalu dalam pertolongan Roh Kudus-Mu, selalu dalam penopangan Roh Kudus-Mu, selalu dalam penguasaan Roh Kudus-Mu, selalu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada gereja Nias. Kita akan akhiri ibadah kita pada sesi yang ketiga di siang hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, Engkau besar, Engkau ajaib. Kami memuji kebesaran. Kita bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan. Angkat tinggi kedua tangan kita, katakan ajaib, Kau sungguh ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pada siang hari ini. Kami sungguh diberkati Tuhan.
Dan kami imani kami yang beribadah, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dan dijauhkannya kami dari segala sakit penyakit. Berkatilah umat-Mu Tuhan sementara akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Demikian juga umat-Mu yang beribadah secara live streaming, dimanapun mereka berada, turunlah berkat-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian, Saudara Arda bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Juga Saudara Richard bersama istri keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Para singer diberkati Tuhan, para pemain musik, Renaldi, juga Keva, Sandi, juga Jeremy bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Anak-anak muda choir, Tuhan beri masa depan yang indah. Seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, koordinator di tempat ini diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di surga. Berkati Pendeta Argo Pariaji yang sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan pakai secara luar biasa, akan menjadi pemimpin yang hebat, yang penuh kuasa, penuh urapan Tuhan. Juga Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga diurapi, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, berkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan pasti datang kedua kali dan awan menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama kita katakan amin. Besar, ajaib dan